Shalom teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Fitriani Duna dan juga teman saya Jun Pamajiwe. Baik, pada pagi hari ini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang akan kami bawakan yang berjudul Del Cross. Dan pemateri pertama akan membahas berbagai pembahasan yang akan dibawakan oleh Jun. Metode Dalcroze adalah salah satu contoh metode yang mengedepankan pengalaman langsung melalui euritmik, solfegio, dan improvisasi. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk merasakan musik bukan hanya melalui pendengaran, tetapi juga dengan melibatkan tubuh mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalcroze berpendapat bahwa musik harus dirasakan dengan seluruh tubuh, sehingga pembelajaran musik tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga perasaan dan tubuh. Dalam praktiknya, metode ini mengintegrasikan 3 komponen utama. Yang pertama, euritmi atau gerak ritmi. Euritmik adalah inti dari metode Dalcroze dan merujuk pada pengembangan rasa ritme melalui gerakan tubuh. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa tubuh harus terlibat aktif dalam pemahaman musik, bukan hanya mendengarkan atau memainkan instrumen. Dalam praktiknya, euritmik mengajarkan siswa untuk menyelaraskan gerakan tubuh mereka dengan ritme dan struktur musik yang sedang dipelajari. Misalnya, saat mendengarkan musik dengan pola ritme tertentu, siswa akan diminta untuk bergerak dengan cara yang mencerminkan pola tersebut, seperti melangkah, berputar, atau melakukan gerakan tangan yang sesuai dengan ketukan atau aksen musik. Aktivitas fisik ini tidak hanya membantu siswa merasakan ritme dengan lebih jelas, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka terhadap hubungan antara tubuh dan musik. Selain itu, euritmik dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi tubuh, dan ketepatan waktu siswa. Dengan berfokus pada gerakan yang responsif terhadap musik, siswa dilatih untuk tidak hanya mendengarkan musik secara pasif, tetapi juga untuk merasakan dan menghidupkan musik melalui tubuh mereka. Yang kedua, solfegio. Solfegio adalah metode pengajaran notasi musik yang berfokus pada pengenalan dan penghafalan interval musik serta pemahaman hubungan antar nada-nada dalam melodi. Dalam metode Dalcroze, solfegio dilakukan melalui latihan vokal dan pendengaran, di mana siswa diajarkan untuk menyanyikan dan mengenali notasi musik melalui suara mereka sendiri. Teknik ini melibatkan penyanyian dengan menggunakan nama nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang menggambarkan jarak interval di antara nada-nada tersebut. Solfegio di Dalcroze juga melibatkan latihan pendengaran aktif. Siswa diminta untuk mendengarkan dan mengidentifikasi pola interval dalam musik yang mereka dengar, serta menyanyikan notasi musik dengan tepat sesuai dengan interval yang ada. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mendengar dan mengenali nada-nada dengan akurat, yang sangat penting dalam pengembangan keterampilan musik, baik untuk menyanyi, bermain alat musik, atau bahkan dalam komposisi musik. Di samping itu, solfegio juga mengajarkan aspek teori musik dengan cara yang lebih praktis dan intuitif, karena siswa tidak hanya belajar tentang notasi secara teoritis, tetapi juga mengalaminya secara langsung melalui suara mereka sendiri. Yang ketiga, improvisasi. Improvisasi dalam metode Dalcroze berfungsi untuk mendorong kreativitas dan ekspresi musik secara spontan. Dalam latihan improvisasi, siswa didorong untuk menciptakan musik secara langsung, baik melalui suara, gerakan tubuh, atau alat musik, tanpa persiapan atau komposisi sebelumnya. Improvisasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam merespons musik yang ada, serta mengembangkan kemampuan mereka untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui medium musik. Selain itu, improvisasi mengajarkan siswa untuk bekerja dalam ketidakpastian dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam musik secara ritme. Ini juga memperkenalkan siswa pada konsep-konsep seperti spontanitas, fleksibilitas, dan kolaborasi dalam musik, karena seringkali improvisasi dilakukan dalam kelompok di mana interaksi antar pemain menjadi bagian dari proses kreatif.
Improvisasi dalam konteks Dalcroze membantu siswa untuk mengembangkan rasa percaya diri dalam musik, mendorong mereka untuk berani bereksperimen dengan suara dan ritme tanpa rasa takut akan kesalahan. Aktivitas ini memperkuat keterampilan musikal seperti pendengaran aktif, kreativitas, dan kepekaan terhadap struktur musik yang sedang dimainkan. Perkembangan awal metode Dalcroze. Metode Dalcroze pertama kali diperkenalkan oleh Emile Jacques Dalcroze, seorang komposer dan pendidik asal Swiss yang mencari cara untuk meningkatkan pemahaman musik melalui pendekatan yang lebih integrasi. Pada awalnya, Dalcroze mengembangkan teknik untuk mengatasi masalah yang dia temui dalam pengajaran musik di konservatori, di mana siswa seringkali terlalu fokus pada teori dan latihan teknik alat musik tanpa menyentuh pengalaman musik yang lebih mendalam. Melalui pengalamannya, Dalcroze merancang serangkaian latihan yang menghubungkan gerakan fisik dengan ritme dan melodi, sehingga siswa dapat merasakan musik secara langsung, bukan hanya memahaminya secara abstrak. Pengajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip euritmi ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran tubuh terhadap ritme dan harmoni dalam musik. Perkembangan di zaman sekarang. Di era digital ini, metode Dalcroze beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Meskipun inti dari metode ini tetapi berfokus pada pengalaman langsung. Pengajaran musik menggunakan aplikasi digital, video interaktif, dan program berbasis komputer kini menjadi bagian dari metode Dalcroze modern. Alat bantu seperti aplikasi yang menyediakan latihan ritme atau video yang menunjukkan teknik euritmik secara visual memudahkan siswa dalam memahami dan mempraktikkan konsep-konsep yang diajarkan. Selain itu, dalam pendidikan musik kontemporer, metode Dalcroze semakin diterapkan untuk berbagai genre musik, mulai dari musik klasik hingga musik populer, jazz, dan bahkan musik tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa metode Dalcroze tidak hanya relevan dalam konteks musik klasik, tetapi juga dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan musik masa kini yang lebih beragam. Yang berikut penerapan metode Dalcroze. Usia atau jenjang. Metode Dalcroze dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak-anak di sekolah dasar, remaja di sekolah menengah, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Serta dalam terapi musik untuk orang dewasa, pada anak-anak, metode ini dapat membantu mereka memahami ritme dan struktur musik dengan cara yang menyenangkan melalui gerakan tubuh dan permainan. Pada tingkat lanjut, siswa dapat lebih mendalami teori musik, improvisasi, dan kolaborasi dalam konteks yang lebih kompleks. Yang kedua, penggunaan metodenya. Dalam praktiknya, metode Dalcroze mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif melalui gerakan tubuh yang selaras dengan musik, improvisasi musik, serta eksplorasi suara dan ritme. Melalui aktivitas ini, siswa diharapkan tidak hanya menghafal teori musik saja, tetapi benar-benar merasakan dan mengimplementasi atau elemen-elemen musik dalam tubuh mereka. Penggunaan gerakan ini dapat dilakukan dalam bentuk latihan ritme, bermain alat musik bersama, atau kegiatan improvisasi kelompok yang melibatkan interaksi langsung atau antar siswa. Yang ketiga, alat peraga atau fasilitas dan instrumen lainnya. Instrumen musik seperti piano, tamborin, atau maracas dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman ritme dan melodi siswa. Selain itu, fasilitas yang memadai seperti ruang terbuka untuk latihan, gerakan, atau studio musik sangat mendukung efektivitas. Penggunaan ruang yang luas memungkinkan siswa untuk bergerak bebas sesuai dengan ritme yang dipelajari, sementara alat peraga seperti instrumen ritmis sederhana dapat memperkuat pengalaman musik mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Metode Dalcroze adalah pendekatan pembelajaran musik yang menekankan
pada pengalaman langsung dan keterlibatan tubuh dalam proses pembelajaran musik. Pendekatan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu eurythmis atau gerakan ritmik, solfege atau latihan vokal dan pendengaran, dan improvisasi. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman musik yang lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek fisik, kognitif, dan emosional siswa. Melalui eurythmis, siswa dapat hanya mendengar musik tetapi juga merasakan melalui gerakan tubuh. Solfege membantu siswa untuk mengenali dan menyanyikan interval musik dengan tepat, sementara improvisasi mengembangkan kreativitas dan ekspresi spontan dalam musik. Selain itu, metode Delcros juga mengajarkan siswa untuk bekerja dan kolaborasi musik. Perkembangan metode Delcros sejak pertama kali diperkenalkan oleh Emily Jus diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan musik modern dan juga terapi musik. Penggunaan teknologi digital dalam metode Delcros saat ini menunjukkan fleksibilitas dan juga referensi metode dalam dunia pendidikan musik yang semakin beragam. Selain itu, penerapan metode ini dapat dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan, dari anak-anak hingga orang dewasa, serta dalam berbagai genre musik. Dan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Shalom.